Baik, kali ini saya akan bagikan bagaimana cara saya membuat plan dari model 3D yang sudah ada di SketchUp menjadi plan polyform untuk kemudian kita jiplak dan kita potong. Nah, di sini saya punya dua model, yang satu sayap dihedral, jadi saya hapus. Untuk lebih mudahnya saya gunakan yang bentuk sayapnya biasa aja, datar. Lalu di sini pada bagian sayap saya akan move ke samping, keluar dari badan pesawat, untuk kemudian saya akan posisikan. Dan kali ini saya akan membuat frame polyform menggunakan tool rectangle. Di sini ukuran polyform yaitu 1 meter 1000 mili, 500 mili. Nah, lalu saya pilih tengahnya, klik kanan, lalu pilih erase untuk menghapus. Lalu saya double klik dan klik kanan make komponen untuk membuat komponen. Saya jadikan komponen agar tidak jadi satu. Saya beri nama frame polyform 1 meter kali 0,5 meter. Lalu enter. Setelah itu kita punya frame. Lalu saya akan masukkan kedua sayap ini. Saya akan rotasi dulu dengan menggunakan tool rotasi. Saya rotasi 90 derajat. Lalu saya move dengan menggunakan perintah move, tekan M pada keyboard untuk mengaktifkan move. Lalu saya letak di ujung. Di sini sayapnya wingspan 1 meter, jadi langsung pas ke frame polyform. Lalu saya move lagi yang satunya. Saya move dari ujung ke ujung polyform sini. Nah, seperti itu peletakannya. Lalu ini saya pindah lagi ke sisi sudut di atasnya. Nah, lalu saya akan mengeluarkan pada bagian ekor di sini. Pada bagian ekor saya pisahkan di sini, dan vertical balancernya juga saya pisahkan di sini. Nah, kemudian saya orbit dan saya akan merotasi, menidurkan rudder ini dengan tool rotasi. Nah, di sini saya pinjam orientasi ekor pesawat sehingga orientasi berwarna merah, dan kita tekan shift untuk mengunci. Setelah kita kunci, maka kita posisikan pada rudder, lalu kita putar 90 derajat. Nah, jadi fungsi shift tadi untuk mengunci orientasi rotasi. Nah, selanjutnya saya akan memposisikannya, memasukkan rudder dan ekor elevator tadi ke frame polyform. Di sini saya putar dulu 90 derajat agar cukup dan efisien nantinya masuk ke plan. Ini juga saya putar 90 derajat. Lalu saya akan move pada ujung frame polyform, dan untuk elevator saya move di sini sehingga nanti penggunaannya bisa menjadi efisien. Lalu di sini saya akan mengcopy frame polyform. Jadi saya move, lalu tekan Ctrl untuk mengaktifkan duplikat. Setelah terduplikat, maka kita akan mengisinya nanti dengan body di sini. Ini adalah mounting motor. Nah, ternyata ketika saya pindah di situ belum membekas, jadi belum ada tandanya di body. Jadi saya akan masuk ke komponen body. Saya double klik komponen body untuk kemudian menjiplaknya. Nah, lalu saya jiplak dengan mengaktifkan line, ketik L pada keyboard untuk mengaktifkan line, lalu saya jiplak mengikuti dari mounting motor itu, sehingga kita nanti akan menemukan plan yang sudah langsung sesuai dengan mounting motornya. Nah, setelah itu saya keluar dari komponen, klik kanan, close komponen. Nah, editing komponen selesai. Lalu saya pindah mounting motornya. Setelah itu gambar garis ini juga saya hapus, dan motor itu juga saya keluarkan dahulu. Saya pindah keluar dahulu. Lalu di sini saya akan memecah pada bagian bodinya. Saya akan pecah bagiannya sehingga kita bisa menggunakannya menjadikan plan. Jadi pada bagian ekor saya klik kanan explode untuk memecah dari komponen menjadi objek biasa. Setelah objek biasa,
saya pilih bagian sampingnya. Nah, ini ternyata masih ada garisnya, jadi saya hapus. Ketik E pada keyboard untuk mengaktifkan tool eraser. Ini seharusnya saya hapus agar jadi satu bidang nanti bagian ekor samping ini. Nah, lalu saya kembali ke select tool, tekan spasi untuk mengaktifkan select tool. Lalu saya double klik dan saya pindah keluar dan tekan kontrol. Jadi di situ saya bukan memindah tapi menduplikatnya. Jika memindah maka bentuknya akan tidak beraturan. Jadi saya gunakan copy saja, lalu pada bawah double klik, lalu saya duplikat, move, tekan kontrol untuk mengaktifkan duplikat. Nah, seperti itu. Lalu pada area ekor samping ini saya akan rotasi di sini, double klik untuk memilih, lalu saya aktifkan tool rotasi, saya pinjam orientasi warna merah, saya tekan shift untuk mengunci orientasinya, lalu saya putar, saya posisikan pada ekor, saya putar dari atas sumbu biru ke sumbu hijau. Nah, 90 derajat. Lalu kita move di sini dan saya akan mengkopinya. Di sini saya pilih lalu klik kanan reverse face agar permukaannya tidak terbalik, sama-sama putih. Karena abu-abu di situ asumsinya bagian belakang. Nah, lalu saya posisikan seperti ini. Dan pada bagian ekor samping sini saya duplikat, saya move, lalu tekan kontrol untuk mengaktifkan copy. Nah, seperti ini. Lalu di situ akan saya cerminkan hasil kopinya. Saya cerminkan dari sini ke sini, lalu saya ketik -1, artinya tidak lebih besar, namun kebalikannya -1. Nah, di sini kita bisa orbit. Nah, ternyata di situ masih miring posisinya. Kita akan sejajarkan semua bagian ini. Jadi saya double klik, lalu saya aktifkan rotasi, saya pinjam orientasi hijau, lalu saya posisikan di ujung sini, lalu saya putar dari sini ke red axis, artinya sejajar dengan axis berwarna merah. Saya lakukan hal yang sama pada sisi ekor satunya, saya pinjam orientasi, lalu saya tekan shift untuk mengunci, lalu saya putar dari sini ke red axis. Nah, seperti ini, sehingga sekarang sudah menjadi satu bidang atau sejajar semuanya. Selanjutnya saya akan menjadikan komponen di sini. Jadi klik kanan komponen atau tekan G pada keyboard untuk menjadikan komponen. Double klik G pada keyboard, enter, double klik G pada keyboard lalu enter. Nah, sekarang keempat bagian ini sudah jadi komponen, sehingga saat kita dempetkan, saat kita rapatkan, dia tidak menyatu. Lalu saya akan memecah pada bagian body di sini. Jadi pada bagian body samping saya duplikat, saya move, lalu tekan kontrol untuk mengaktifkan duplikat. Lalu pada body bagian atas, nah di sini seharusnya menyatu. Jadi ini saya hapus dulu garis ini. Dari sini saya hapus dengan eraser, lalu double klik dan saya akan duplikat keluar. Tekan kontrol untuk mengaktifkan duplikat. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan merotasi pada bagian ini. Saya aktifkan tool rotasi, saya pinjam orientasi warna merah, tekan shift untuk mengunci orientasinya, lalu saya letak di ujung sini. Saya mulai dari blue axis ke green axis, sehingga putarannya menjadi 90 derajat. Saya pinjam orientasi lagi yang tadi gagal. Saya mulai dari blue axis, saya putar ke kanan sehingga rata dengan green axis. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya akan move, saya satukan pada area ekor ini. Nah, ini saya reverse face agar tidak terbalik. Nah, di sini seharusnya menjadi satu, namun satunya jadi komponen. Jadi saya harus explode dulu. Nah, setelah saya explode, saya hapus garis pembatasnya, kemudian saya double klik dan saya buat komponen lagi. Ketik G pada keyboard untuk menjadikan komponen. Nah, karena ini ada dua, maka saya akan duplikat lagi satunya. Yang ini saya hapus, lalu yang ini saya duplikat, saya move, tekan kontrol untuk mengaktifkan duplikat, selesai.
Lalu saya aktifkan tool skala, saya skala dari sini ke sini, ketik -1 untuk mencerminkan. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya dua bagian. Lalu kita akan ambil bodi bagian bawah. Kita akan orbit dahulu di sini. Nah, di sini bagian bawah menyatu, saya akan buat menyatu dengan bagian depan. Namun pada bagian melengkung kita ini duplikat dulu, saya keluarkan pada bagian bawah. Pada bagian melengkung kita tidak bisa datarkan di sini menggunakan program SketchUp tanpa plugin lainnya. Jadi saya akan buka window entity info, saya akan ketahui panjang rusuknya. Di sini 157 mili, sehingga pada bagian bawahnya saya akan move. Nah, saya akan move sepanjang 160. Saya lebihkan 3 mili saja. Nah, sehingga saat kita akan membengkokkan nantinya panjangnya akan sesuai dengan rencana. Lalu saya reverse face agar tidak terbalik. Kemudian saya akan posisikan itu. Nah, selanjutnya semua ini bodi yang sudah saya pecah tadi saya akan jadikan komponen dahulu. Klik kanan, make komponen, grid. Lalu ini semua sudah jadi komponen. Lalu saya akan letakkan pada frame polyform. Jadi saya buat di situ, saya posisikan sehingga efisien, tidak perlu banyak membuang polyform yang tidak terpakai. Saya akan posisikan hingga pada posisi yang efisien. Saya menggunakan tool move. Anda bisa mengaktifkannya dengan ketik M pada keyboard atau mengklik icon move di situ. Di sini saya posisikan di sudut-sudut sana, lalu pada bagian ekor saya akan move ke bagian dalam juga. Saya posisikan dari dekat sini, dan ini juga pada bagian ekor atasnya. Nah, saya posisikan di sini. Di sini ternyata masih keluar dari frame, jadi saya move dahulu ke dalam. Nah, di sini juga ujung hidungnya di situ melebihi frame, jadi saya akan potong dulu. Saya akan potong dengan line. Saya akan potong dengan menggunakan tool line, ketik L pada keyboard, lalu saya klik pada endpoint dari kurva lengkungan itu. Nah, lalu saya move keluar dan saya tekan Ctrl untuk mengaktifkan duplikat. Nah, jadi pada bagian kurva itu saya keluarkan, dan pada bagian yang sudah ada itu saya akan hapus sehingga tidak keluar dari plane. Lalu ini saya akan posisikan, saya letak di sudut dahulu. Pada bagian ini juga saya letak di sudut dahulu. Kemudian saya akan posisikan bodi bagian atas ini di tengah sini. Lalu saya masukkan, lalu saya masuk ke komponen badan samping ini. Saya hapus bagian kurvanya karena kita sudah menduplikatnya ke tengah. Lalu di sini saya akan pecah bagian mounting motor. Kemungkinan mounting motor saya tidak akan menggunakan dengan polyform, jadi saya akan gunakan triplek nantinya, atau kertas karton 3 mili. Jadi saya duplikat, lalu saya explode. Nah, setelah itu ini saya akan tidurkan, saya pinjam orientasi warna merah. Saya pinjam orientasi warna merah, lalu tekan shift untuk mengunci orientasi warna merah. Lalu kita putar dari ujung, dari aksis hijau ke aksis biru, sehingga 90 derajat arah putarannya. Lalu saya posisikan ke dalam frame polyform. Di situ terbalik, jadi saya akan reverse face nantinya. Saya duplikat dahulu, lalu saya aktifkan tool scale untuk mencerminkan. Saya cerminkan dari sini, ketik -1, enter. Setelah tercerminkan, kita posisikan kira-kira di tengah. Nah, seperti itu. Lalu ini saya hapus. Saya hapus semua objek yang tidak digunakan. Nah, plan sudah jadi. Selanjutnya kita
bisa menatanya supaya lebih efisien lagi, tidak ada bagian kosong yang tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu adalah cara saya memecah dan membuat plan. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Selamat mencobanya. Terima kasih.